Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali di Usaha Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Tadi ada pertanyaan dari Abi, satu lagi apa ya? Lupa saya. Kita kadang ada kawan kita kelompok ada mesti faham masalah ibadatnya. Tapi nak jauh bagaimana? Orang tahu tapi tidak mau. Ya oke Abi. Memang harus saling menghargai karena lain mazhab itu lain modelnya. Misalnya begini. Tentang salat ya. Itu ada orang yang pergi ke masjid hari raya langsung salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena memuliakan masjid. Padahal dalam mazhab satu lagi, walaupun di masjid tidak ada salat apapun. Sebelum sebelum salat hari raya. Akhirnya di Aceh ini terwujud 2 model. Ada model orang tetap salat tahiyatul masjid dulu. Karena memuliakan masjid di dalam masjid. Tapi ada orang yang tidak, walaupun di dalam masjid, karena ada hadis tidak ada salat apapun sebelum salat. Jadi ada 2 model sekarang. Kita tidak berpihak, terserah. Ada yang mengatakan ketika waktu salat sudah sampai, ya, as-salatu jami'ah, salat berjamaah lah, ya. Itu ada satu model mengatakan itu bid'ah, tidak boleh, gitu kan. Sampai takbir itu, takbir ada menurut hadis tidak ada tambahan lebih panjang, wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi dalam banyak tuh yang ada. Itu dianggap juga oleh orang-orang yang Salafi itu dianggap itu adalah tambahan yang bid'ah, gitu kan. Mereka kalau bertakbir tidak mau menambah itu. Seperti Abu Tengku Abdullah apa dulu Imam Oman sekarang. Dipikir oleh orang salah, beliau tidak tahu, sudah tinggal. Padahal beliau sengaja meninggalkan. Karena dianggap itu menambah-nambah, gitu kan. Kemudian khutbah Jumat juga 2 macam. Khutbah hari raya ada yang menyamakannya dengan khutbah Jumat. Artinya ada duduk di antara 2 khutbah. Ada juga. Padahal menurut sunnah, kata orang-orang Ahlus Sunnah itu ya, kata orang-orang Salafi itu, Rasulullah tidak pernah duduk di antara 2 khutbah di hari raya. Jadi 1 khutbah. Ini pun berbeda. Jadi kesimpulan kita begini, ya. Perbedaan ini rahmat. Jadi ikhtilaful ummati rahmat. Jadi perbedaan pendapat umatku ini rahmat. Berbeda-beda tuh. Janganlah saling menyalahkan. Janganlah saling menganggap itu tidak benar ibadah orang lain. Gitu kan? Kayak pergi ke kuburan juga tadi, ya. Orang makan-makan di situ, minum-minum di situ, memberi sedekah ke situ. Itu sudah biasa di dalam masyarakat Aceh seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke sunnah, dilarang itu. Kalau makan-makan di tempat lain nanti, minum-minum di tempat lain. Tempat itu bukan tempat bersenang-senang lah. Iya. Tapi kalau sudah begitu wujudnya, apa boleh buat? Kadang merokok lagi. Bersenang-senang lah istilahnya. Iya. Baik pemirsa TV, saya lihat dulu SMS. Kalau tidak disetting lagi nanti. Oh sudah ada dari Pak Mahfud Muji Budiman. Kawan Nabi, ya. Udah lama jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir yang baik, juga Abi Husaini. Apa hukumnya orang bertakbir besar-besar dan keliling kampung di hari raya? Oh itu Pak Mahfud, ya. Silakan Abi menjawab. Berkeliling kampung.
Tapi kampung asal tidak kita berfoya-foya, itu ada masalah, ada berdosa. Asal tidak menyalahi syariat. Bergembira-gembira. Jadi gembira dengan cara itu tidak apa-apa. Walaupun bukan syariat, tapi budaya kita. Ya, ya. Jadi seperti jawaban Nabi itu sudah benar. Pada hakikatnya takbir hari raya itu memang di masjid saja atau di menasa. Kemudian berkembanglah menurut zaman, didukung oleh pemerintah ya. Naik mobil rame-rame berkeliling pakai mic ya. Keliling kampung masing-masing. Jadi pakai juara lagi. Jadi kadang-kadang ya dianggap itu syiar ya. Tapi di balik itu juga mubadzir. Betapa banyak habis minyak mobil, betapa banyak capek dalam keliling-keliling itu, ada yang musibah habis. Musibah misalnya. Sebenarnya yang tidak dianjurkan oleh agama enggak perlu gitu ya. Enggak perlu takbir keliling. Tapi kalau sudah didukung oleh pemerintah, uangnya banyak, ada hadiah-hadiah. Belum lagi siapa yang bagus ya sama takbir itu. Walaupun kita larang, itu tidak dipatuhi oleh umat karena mereka mengharap hadiah. Padahal takbir itu ibadah, tidak perlu diperlombakan. Nah, itu masalah sangat susah ya, sangat susah kita larang ketika pemerintah sudah mendukung, memberi dana, memberi hadiah. Karena menurut pemerintah itu syiar agama. Syiar, tapi tidak disuruh, tapi kita bisa menambah ya, di luar disuruh. Padahal di masjid saja sudah menggema keliling itu, apalagi masjid-masjid itu pakai mic. Zaman dia di mana-mana pakai mic, semua tahu semua orang. Ya. Dan di Arab itu tidak ada takbir keliling. Enggak ada. Tapi kita memang sudah budaya. Kita banyak uang, jadi kita banyak uang dari pusat. Bagaimana cara menghabiskan uang itu? Karena kasih balik ke sana lagi kalau nak pergi cara. Kalau enggak habis harus balik ke sana. Harus pandai ulah lah. Ulah. Akhirnya coba bayangkan misalnya penceramah tingkat nasional berkali-kali ke Aceh. Ya. Padahal lebih banyak orang berkelahi daripada Aceh, muton. Muton gitu kan. Tapi kita menengok suasana lain orang tua seperti kita. Begitulah. Tapi orang kan lupa melihat ayat-ayat yang tentang dosanya mubadzir. Seandainya penceramah itu ada ayat baru atau hadis baru yang belum pernah kita dengar, akan dibaca lagi, baca. Tapi enggak ada, cuma seperti pelawak aja ya. Jadi itulah, banyak zaman macam-macam. Sudah haud ini dan lain lagi yang baru, semua begitu zaman sekarang. Jadi ada sebuah ilmu sosiologi namanya. Bangsa yang tidak percaya diri akan dikalahkan oleh bangsa yang percaya diri. Begitu juga suku yang kurang percaya diri akan dikalahkan oleh suku yang percaya diri. Jadi karena kita di Aceh ini lama sekali konflik, sehingga kita orang Aceh ini tidak percaya diri. Trauma lah. Jadi penceramah harus kita jemput dari Jakarta, kan gitu ya. Tukang zikir harus kita jemput dari Malaysia misalnya, atau dari Jakarta. Gitu. Seperti orang Aceh tidak bisa apa-apa lagi. Padahal ilmu dari Aceh semua. Kenapa? Tapi tidak percaya diri itu. Jadi bagi Aceh itu harus ada psikiater ya, yang mampu mengembalikan semangat Aceh. Jadi orang Aceh itu harus bersemangat kembali, harus percaya diri. Penceramah ada di Aceh sendiri yang hebat-hebat. Ya? Bermacam corak ada, bermacam model ada. Yang tukang zikir ada di Aceh, ulama-ulama kita. Yang imam sendiri, Imam Al-Hafidh banyak di Aceh.
Tapi ketika pemimpin Aceh tidak percaya diri, ya, semua orang tidak percaya diri, ya, seolah-olah orang Aceh ini enggak hebat lagi. Harus semua dari luar. Bapak semua. Semua Bahkan, dari luar. Tapi pasti zaman sekarang tu kita semua sampai tingkat makanan. Tak percaya makanan khas kita orang Aceh. Itulah. Bukan tu aja semua. Jadi kembalilah ke sebuah tatanan sosial yang baik. Kalau kita memiliki SDM sendiri, pakailah SDM di negeri sendiri. Apa yang harus kita cari keluar? Mungkin kita butuhkan insio dari Jepang untuk membuat listrik misalnya, atau mobil, atau komputer. Perlu insio dari Korea atau dari Amerika, dari Inggris, Perancis, silakan. Masalah pertanian kita yang ketinggalan zaman lah. Tapi masalah agama enggak usahlah diimpor-impor. Sama juga Quran tentu di lain. Malah lebih. Ulama Aceh lebih alim dari ulama daerah lain. Ya. Penceramah-penceramah Aceh juga sangat banyak, yang MA, LC itu sangat banyak. Diakui ya. Tetapi ketika orang tidak percaya diri, tidak lagi percaya diri, orang itu akan minder. Jadi tidak punya semangat. Nah, tidak punya semangat. Akhirnya kalau bukan orang luar itu seperti tidak afdal. Ya. Ada bahasa Aceh namanya. Nah, itu akibat konflik Aceh yang cukup lama. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Pak Mahfud tadi terima kasih sudah meng-SMS ke sini. Ada lagi ya? Enggak ada, Abi. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita tunggu SMS. Abi begini. Ustaz, ini siapa lebih baik kita mengunjungi orang tua, salam-salaman orang tua, kemudian duluan kita pergi sama misalnya bos kita, tempat kerja kita, bos kita, ataupun pejabat kita, pimpinan kita. Kemudian yang kedua, siapa lebih baik kita pergi duluan pergi kuburan dengan menjumpai orang tua kita. Baik Abi, kalau masih hidup orang tua kita di hari raya ini lebih afdal, lebih utama kita harus ke rumah orang tua dulu. Bersalam-salaman, minta izin sama orang tua. Lalu setelah itu masih punya hak tetangga lagi. Tetangga juga harus sudah ketemu. Setelah itu masih ada yang hidup, guru-guru kita yang dekat tuh. Setelah kita berkunjung kepada rumah-rumah guru kita, rumah kepala dusun kita, rumah kepala dusun, rumah Pak Kecik, rumah Tengku Ilmu. Nah, terakhir semua tuh. Terakhir kita ziarah. Jangan duluan ziarah. Tapi ada juga Ustaz begitu. Tapi kebanyakan zaman sekarang tidak tahu lagi kita mampu ulama tu. Jadi duluan pergi sama kawan, dalam orang tua ni. Ya. Jadi kita tunggu lagi SMS ya. Kadang sudah ada, kita buka dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Dan apa hukumnya? Iya nih Abi. Jadi berkurban itu untuk orang hidup, ya? Bukan untuk orang meninggal. Bukan untuk orang meninggal. Tapi bukan tidak boleh. Ya? Niat saja pahalanya mungkin sampai, karena anaknya yang berbuat baik di dunia ini, pahala juga akan dialihkan oleh Allah kepada siapa yang diniatkan. Tetapi kalau berkorban untuk orang yang sudah mati kan tidak wajib lagi. Orang sudah meninggal itu tidak wajib lagi karena korban itu bagian ibadah. Jadi orang sudah mati tidak perlu diibadahi lagi, kecuali membayar hutang dan haji, ya, puasa juga.
haji abdal, haji badal, dan puasa yang pernah tinggal. Orang tua kita pernah tinggal puasa sebelum beliau meninggal, dibayar oleh anaknya, itu dibolehkan. Misalnya seorang tua belum pernah berkurban, jadi kita niatkan kurban untuk beliau, itu enggak disyariatkan. Begitu ya, pemirsa CTV. Dan menarik lagi, kita ingin bertanya, ingin menjawab ya. Begini Ustaz. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Dulu pernah juga orang hari raya ini kadang-kadang kan koh kaya, betul potong kuku. Kalau udah lihat, itu potong kuku supaya tu hilang syaitan memang. Betul Ustaz. Bukan syariat tu. Itu boleh tu. Jadi potong kuku itu tidak pernah dilarang di dalam agama. Yang ada, kalau kita mau berkurban, ya, kalau kita mau berkurban, begitu masuk bulan Dzulhijjah kita disunatkan untuk tidak potong kuku kita. Tapi kalau kita potong pun sah juga kurban kita. Tapi kalau kita tidak potong, kita juga sudah mengikuti sunnah dari Nabi. Jadi yang musuh ni yang potong misalnya malam hari raya. Malam hari raya ni yang musuhnya. Habis raya malam hari raya. Malam hari raya. Bisa bilang bisa untuk mengusir syaitan, jauh syaitan bilang. Oh, enggak benar juga itu ya. Malam hari raya pun boleh kita potong kuku. Tidak ada larangan ya. Setan tidak ada hubungannya dengan hari raya. Memang ada sebagian itu peninggalan agama Hindu dulu ya. Peninggalan agama Hindu, malam hari raya itu setan akan datang saya kan. Lalu di jendela-jendela itu yang ada lubang itu ditaruh hijau. Itu kan. Bahasa Aceh apa? Bule hijau. Bule hijau ketemu setan. Jadi setan tidak takut sama bule hijau itu. Setan bisa saja masuk lewat apapun. Jadi ada juga orang misalnya hari raya banyak, tapi dulu waktu kecil-kecil Abi kan. Aku basi bu simpan nasi sedikit, kuah sedikit tu supaya beli pulang arwah. Itu juga bagian dari peninggalan Hindu ya. Karena nenek moyang kita dulu di Aceh ini Hindu, beragama Hindu sebelum datang agama Islam. Jadi tidak benar pulang arwah di malam hari raya itu dan malam-malam lainnya. Biasa dipercayakan malam Jumat malam Jumat. Itu tidak benar juga. Arwah itu malam apapun bisa pulang kalau arwah itu baik ya. Coba bayangkan kalau si arwah itu banyak sekali dosanya. Kapan dia pulang? Sedang diazab di dalam kubur. Dan kalau si arwah itu orang baik, juga tidak mau lagi pulang ke dunia. Dia sangat nikmat di dalam kubur. Dibuka pintu surga. Jadi cerita-cerita arwah itu sebenarnya bukan dari Islam. Dari agama peninggalan nenek moyang kita dulu. Gitu. Tapi ada lagi Ustaz. Ini kadang-kadang kan sembahyang kita di lapangan. Tapi ada juga saya tengok ada sembahyang. Ada yang tanya apa sembahyang apa? Sembahyang sunat juga. Bukan di masjid, di lapangan. Bagaimana aku kata sembahyang misalnya di lapangan. Banyak orang sebelum tu sembahyang tu. Ya, menurut ulama besar dari dari Mekah ya. Syekh Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali. Menurut beliau kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada salat apapun di pagi itu kecuali salat hari raya. Di masjid misalnya. Di masjid tidak ada tahiyatul masjid kalau hari raya. Tapi karena orang-orang kita pun tidak banyak ilmu tentang hari raya. Tapi kita tengok banyak sembahyang. Di lapangan pun salat sunat. Di lapangan pun salat sunat. Apalagi di masjid. Di masjid pun salat sunat. Ini perlu penerangan kembali, perlu tunggu-tunggu untuk menjelaskan tuh. Tidak ada salat apapun sebelum salat hari raya. Sama juga orang pergi ke Mekah tu sembahyang sunat. Ada juga. Ya.
Memang hal yang tidak biasa itu banyak orang tidak tahu. Kan tidak biasa ya. Hari raya setahun 2 kali, tidak biasa. Banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang yang berhari raya. Abi pernah berpikir setelah hari raya itu berbaris orang salam. Itu tidak disyariatkan. Tapi kalau Abi jarang. Kalau Abi sendiri jarang begitu. Tapi itu sudah jadi semacam apa? Kebiasaan baru. Kebiasaan bikin pengumuman lagi. Berbaris-baris. Cuma hikmahnya ada. Ya, sudah kenal semua. Sudah bersalam semua satu kampung hari itu. Ya, walaupun sudah marah 2 hari kali. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.